satu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, santri dan santriwati, tulab wa talibat, peserta diklat pasaran Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Uthmaniyah Cikole Ciamis. Kita angkat tangan semua, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya, diberikan futuhal arifin wa tafaqquh fiddin, amin ya rabbal. Alhamdulillah, sebuah kebahagiaan dan kemuliaan bagi saya. Hampir setiap tahun, kecuali waktu di penjara di Maksum, hampir setiap tahun bisa mampir di diklat Cikole ini. Alhamdulillah, luar biasa manfaat diklat di Cikole ini tidak diragukan lagi. Dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, mulai dari zaman muassis, dilanjutkan oleh putra mantu, dan insya Allah akan terus nyambung ke cucu-cucu keluarga Cikole, insya Allah. Tradisi keilmuan ini mudah-mudahan akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal. Saya tak panjang lebar karena satu, saat ini sedang pengajian Ki Maksum, biar bisa segera melanjutkan kembali kajian kitabnya. Yang kedua, habis ini saya masih ada ceramah, sudah cukup telat, sehingga imtithalan amru syekhina, saya berdiri di sini, duduk di sini berbicara hanya sekedar sam'an wa ta'ah kepada perintah guru kita Kiai Haji Maksum Hasan. Yang pertama, saya ingin ingatkan bahwasanya begitu pentingnya kita duduk pada tempat ini belajar ilmu agama, karena kita hidup di akhir zaman. Yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, la yanju fihi illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Tidak akan selamat di zaman ini kecuali orang-orang yang Allah hidupkan hatinya dengan ilmu, saudara. Maka duduknya kita di tempat ini jangan disia-siakan. Bertalaki, mengambil ilmu dari gurunya, dari guru kita yang mereka ngambil dari guru-gurunya, guru-gurunya ngambil dari guru-gurunya sampai kepada muallif bisanadil muttasil, dengan sanad yang bersambung. Ini yang bisa jadi bekal kita untuk selamat. Tapi ilmu saja tak cukup ya ikhwan, maka ilmu harus dibarengi dengan amal. Saya sering mengatakan, yang dikutip oleh Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki, kata Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki, al-ilm bila amal, al-ilm bila amal atil, wal amal bila ilm batil, wal jam'u bainahuma hasil. Kata Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki, guru dari guru-guru kami, guru dari Sayyidul Walid Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Shihab, dan guru dari para ulama-ulama di Indonesia. Beliau mengatakan al-ilm bila amal atil, ilmu tanpa amal sia-sia, tak ada gunanya. Al-ilmu yahtifu bil amal wa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu akan selalu memanggil untuk diamalkan. Kalau diamalkan, ilmu tersebut akan menjadi hujjah membela kita di hadapan Allah. Kalau enggak, ilmu itu akan pergi, bahkan menjadi hujjah yang memberatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita menjadi fuqaha, tapi fuqaha usuh, fuqaha yang menggunakan fikihnya justru untuk menjauhkan hamba daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Jadi itu, ya ikhwan, itu sangat penting. Al-ilm bila amal atil. Ilmu tanpa amal sia-sia. Enggak ada gunanya ilmu kalau enggak diamalkan.
bahkan bisa memberatkan kita di hadapan Allah. Tapi sebaliknya, wal amal bila ilm batil, amal tanpa ilmu juga batil, sia-sia, hampa. Bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Bukannya dapat bukannya mendapat ridho Allah, malah mendapat murka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya saya jadi teringat kita diantaranya di sini pasaran kita Fathul Qarib Juri, yang mana matanya matan Nabi Syuja. Itu Al-Imam Nabi Syuja, seorang saleh, seorang wali Allah, seorang saleh. Imam Abi Syuja yang menulis matan Nabi Syuja. Itu beliau sampai usia tua, umurnya tua. Mungkin di atas 90 atau di atas 100 Abi Syuja itu umurnya. Sampai usia tuanya matanya masih normal, giginya masih normal, nggak ada yang copot, giginya semuanya normal, fungsi tubuhnya semuanya normal. Abi Syuja sampai usia tuanya. Ditanya oleh orang-orang yang melihat beliau, karena udah tua tapi masih normal semuanya, ini nggak wajar, jarang yang seperti itu. Biasanya orang tua ada aja yang kurang, tapi beliau normal semuanya baik. Ditanya, wahai Syekh, kenapa engkau masih normal seperti ini? Mata masih bagus, gigi masih bagus, ngajar masih normal, ingatan masih bagus, padahal di atas 100 umurnya. Apa kata Syekh Abi Syuja? Hafidnaha fis sighar fahafidhahallahu fil kibar. Hafidnaha fis sighar fahafidhahallahu fil kibar. Saya lihat yang nyatat sedikit ini. Ma kutiba qar wa ma hufidha far. Saya ingetin, apa yang ditulis qar tetap nggak hilang, tapi wa ma hufidha far, ya, tapi yang dihafal sebentar udah hilang. Apalagi zaman media sosial. Ngaji, begitu ngaji keluar dari ruangan buka HP, begitu HP lihat macam-macam, lihat TikTok, kamu nanya agama hilang buyar hafalannya. Masya Allah. Makanya kalau belum bisa jadi seperti Imam Syafi'i, jangan coba-coba mengandelin hafalan doang. Catat apa yang didengar, dicatat. Mahfuzillah qar wa mahfuz wa makutiba qar wa mahfuzillah far yafirru firaran. Apa yang ditulis qar akan tetap, qar yafirru qarar tetap dia. Wa mahfuzillah far. Tapi apa yang hanya dihafal, far, dia akan hilang, akan pergi. Nah, tadi kembali pembahasan Imam Abi Syuja. Abi Syuja itu udah tua, udah sepuh, tapi tadi masih normal. Jawaban beliau apa? Hafidnaha fis sighar fahafidhahallahu fil kibar. Kata Abi Syuja, hafidnaha fis sighar. Ini mata, ini lisan, ini mulut, ini ingatan, ini hayalan. Hafidnaha fis sighar. Kami jaga ketika kami masih kecil, kami jaga ketika kami masih muda. Mata saya tak pakai lihat kepada yang haram, saya tak lihat kepada apa-apa yang dimurkai oleh Allah. Lisan saya tak pakai untuk berucap apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Gigi saya tak pakai untuk makan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Ingatan saya tak pakai untuk memikirkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Abi Syuja, hafidnaha fis sighar. Kami menjaganya ketika masih kecil, masih muda. Fahafidhahallahu fil kibar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya ketika aku tua. Karena mata ini aku jaga ketika aku muda, Allah jaga ketika aku tua mata ini. Gigi ini aku jaga ketika aku muda, enggak makan yang haram, Allah jaga ketika aku tua. Lisan ini Allah jaga, enggak mengucapkan yang haram ketika kamu masih muda, maka Allah jaga sampai tua lisanku masih fasih, lisanku masih bagus. Hayalan ini aku jaga, menghayalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah ketika aku masih muda, maka ketika aku tua, hayalan ini dijaga oleh Allah, daya ingat ini dijaga oleh Allah Subhanahu. Maka ini penting ya, ikhwan. Ya, ilmu tanpa amal sia-sia. Bahkan bahan bakar neraka di dalam hadis sahih, bahan bakar neraka itu siapa? Ulama yang nggak ngamalkan ilmunya, saudara. Ulama yang nggak mengamalkan ilmunya ada bahan bakar neraka ya ikhwan. Jangan bangga jadi orang alim, jangan bangga jadi ahli Fathul Mu'in, jangan bangga jadi ahli Fathul Wahhab, jangan bangga jadi ahli Syarhul Mahalli al-Minhaj,
Jangan bangga jadi ahli hasyiatin Qalyubi wa Umairah. Jangan bangga bisa baca Rawdatul Talibin. Jangan bangga bisa baca Majmu'. Tapi kalau ilmunya nggak diamalkan atau nggak berusaha mengamalkan ilmunya, saudara, atau malah sebaliknya ilmunya dipakai untuk mencari hilah, untuk mencari hilah yang muharramah. Karena hilah, kata Imam Syatibi dalam kitab Muwafaqat, hilah itu nggak semuanya muharramah. Ada kalanya hilah jadi wajibah, ada kalanya hilah itu mandubah, ada kalanya hilah itu mubahah, ada kalanya hilah makruhah, ada kalanya hilah muharramah. Kapan hilah itu muharramah? Manakala hilah tersebut digunakan untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, untuk menggugurkan hak orang lain, merampas hak orang lain. Maka ketika itu hilah itu menjadi hilah yang muharramah, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati orang kalau alim tapi nggak punya takwa, nggak mengamalkan ilmunya, ujung-ujungnya ilmunya cuma dipakai buat nyari hilah. Nah, bagaimana caranya zakat? Harusnya kena zakat, tapi begitu mendekati haul akhirnya dikeluarkan, dihibahkan seolah-olah ke orang lain, disepakatin, nanti dibalikin lagi. Hilah supaya kewajiban zakat digugur, saudara. Mentang-mentang ngerti hukum di siang hari bulan Ramadan, udah gak kuat syahwat, bagaimana caranya supaya gak kena kafarah uzmah? Akhirnya dibatalin dulu pakai minum, habis itu baru berhubungan, padahal tujuannya berhubungan, lolos dia dari kafarah uzmah, tapi dia gak lolos dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati yang suka main-main hilah. Kadang-kadang ada nih anak-anak nih yang ahli fikih nih, tujuannya kalau buka kata fikih cuma nyari kol-kol doang. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Setiap buka kita fikih tujuannya nyari kol, tujuannya nyari celah. Saya dulu punya teman zaman kuliah di Al-Ahqaf University. Zaman saya kuliah dulu, kita dulu kalau kuliah, zaman saya kuliah kita ngajinya minhaj. Dari awal sampai akhir. Minhaj itu kita kaji 6 semester secara detail, harfan ngaji minhaj. Itu minhaj, ngaji minhaj. Ada teman saya nggak sebutin namanya, benar-benar dapat hidayah insya Allah. Itu kalau udah ngaji buka kitab, megang stabilo, itu kerjaan neraka, tapi ditaruh di karung dulu, saudara. Ditaruh karung sama malaikat, dilempar ke neraka. Begitu dia komplain, wah malaikat kenapa akan dimasukkan ke neraka? Enggak, ada nggak masukin ente ke neraka, akan lempar karung ke neraka. Dihilangkan juga malaikat akhirnya. Hati-hati ikhwan. Jadi ilmu itu harus dibarengi dengan amal. Amal harus dibarengkan dengan ilmu. Al-ilmu bila amal batil, wal amal bila ilm batil, wal jam'u bainahuma hasil. Mengumpulkan antara ilmu dan amal, maka di situ kita akan hasil, akan mendapatkan tujuan kita, mendapatkan ridha Allah Subhanahu. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat insyaallah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang yang tafaqquh fi din, termasuk yang dimaksudkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuknya, yufaqihuhu fid din, diberikan pemahaman dalam ilmu agama. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini belajar syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diberikan pemahaman terhadap ilmu agama. Mudah-mudahan kita termasuk yang diinginkan mendapatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu. Terakhir, saya pengen ngasih oleh-oleh nih. Mau nggak dapat oleh-oleh? Saya pengen ngasih oleh-oleh. Terakhir, saya dapat ijazah dari guru saya, Syekhi Sultanul Ilm Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatibi. Saya dapat ijazah dari guru saya, Syekhi Sultanul Ilm Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatibi. Dan juga saya pernah dapat ini dari guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Sa'id Al-Hafidh. Dan ini disebutkan juga di dalam kitab Al-Atiyah Al-Hadiyah
dari Imam Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, kakeknya Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas, ketua FPI. Habib Ali bin Hasan Al-Attas yang ngarang syarah Ratib Al-Attas. Ya, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Apa ijazahnya? Bagi orang yang pengen futuh, pengen dibukakan pintu pemahamannya, dimudahkan hafalannya, dilancarkan lisannya untuk mengucapkan kata-kata hikmah, ya, maka istiqamahkan baca ya mubdi'u ya khaliq, ya mubdi'u ya khaliq. Berapa kali? Minimal 100 kali. Kapan waktunya? Sebelum subuh. Baik sebelum subuhnya, setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh, setelah sholat sunnah, atau ketika tahajud. Pokoknya sebelum subuh. Ya mubdi'u ya khaliq. Berapa kali? Minimal. Yang mau lebih boleh. Nah, kalau mau lebih bagus lagi ditambah setelah itu ya Fattah ya Alim. Ya Fattah ya Alim. Jadi setelah ya mubdi pakai hamzah ya, bukan pakai ain. Ya mubdi'u ya khaliq 100 kali. Setelah itu ditambah ya Fattahu ya Alim 100 kali juga. Nah, ini insyaallah dibukakan pintu pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini pengalaman Anda pribadi, tahaddusan bi ni'mah, fa amma bi ni'mati rabbika tahaddusan bi ni'mah. Anda pribadi dari zaman mondok alhamdulillah selalu dibukakan pintu pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman di Dalwa ya, sering mewakili pondok untuk lomba pidato bahasa Arab sampai tingkat nasional, Pospenas, MKK Musabaqah Qiraatul Kutub juga sampai tingkat nasional, dulu mewakili Jawa Timur. Ya, kemudian di pondok dari sempat dapat bintang pelajar satu pondok peringkat 1 bisa tahaddusan bi ni'mah. Kemudian di Ahqaf lulus dapat peringkat kumlot A. Salah satu amalannya ini yang mufti akhir. Ini amalan yang Anda tidak tinggalkan dan Anda merasakan mujarrab betul, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan gara-gara baca amalan itu sudah mau ngaji sama aja bohong itu namanya. Sampai gigi-gigi gua juga enggak bisa alim kalau enggak ngaji. Sekali juga sebelum subuh dibaca, saya ijazahkan kepada semua yang hadir sebagaimana saya ijazahkan, dan antum semua boleh mengijazahkan nanti ke santri-santrinya. Kalau sudah jadi ustaz, jadi guru, boleh mengijazahkan ke santri-santrinya dan diijazahkan kepada semua yang hadir sebagaimana saya terima ijazah tersebut dari guru-guru saya. Semuanya katakan qabiltul ijazah. Qabiltul ijazah. Ini saja dari saya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Terakhir kita baca Fatihah. Kita niatkan yang pertama, mudah-mudahan guru-guru kita akan Cikolek, Kiai Maksum, Kiai Jamal, Kiai Mumu, dan semua para masyayikh Cikolek mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, diberkahi kehidupannya, dijaga zahir dan batinnya. Amin ya rabbal alamin. Wa likulli niyatin salihah wa ala man wasalatu salihah bi sirril Fatihah. Kemudian kita baca Al-Fatihah yang kedua. Kita niatkan untuk semua peserta diklat, untuk semua peserta diklat, santri, santriwati diklat Tasaran Cikole 2023 1444 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين وأن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا طيبا رزقا حسيا ومعنويا على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Terakhir kita baca Fatihah untuk Imam Besar Sayyidil Walid dan Habib Muhammad Rizieq bin Husain bin Syihab. Doakan beliau yang saat ini masih bebas bersyarat, nggak boleh keluar kota kecuali dengan izin dari Bapas. Sampai kapan? Sampai Juni 2024. Beliau bebas bersyarat sampai Juni 2024. Doakan mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangannya bersama orang-orang yang berjuang bersama beliau dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doa khusus buat orang tua saya yang sudah meninggal dunia, keluarga Abdurrahman bin Al-Attas, Allah berkah wa yu'ali darajatihim fil jannah. Ya Rabbi syafil rahman maghfir wa la hawla min sirril Fatihah. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada kurang berkenan. Mohon maaf atas keterbatasan waktu. Sebab saya masih ditunggu. Saat ini ada ceramah. Sebenarnya saya membahas panjang lebar. Tadi ada saya membahas tentang masalah moderasi beragama sebetulnya. Ada satu isu yang sangat penting yang saat ini ingin dimasukkan ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, ke pesantren-pesantren tentang moderasi beragama. Bagaimana ada program yang didanakan miliaran, saudara. Program didukung negara, diberi dana miliaran, tak main-main dananya. Ini termasuk ke pesantren-pesantren, ke sekolah-sekolah, ke kurikulum. Padahal ya kalau kita melihat program ini sangat rawan, sangat potensi untuk menjadi liberalisasi. Sebetulnya saya mau bahas ini, tapi karena keterbatasan waktu, ya insya Allah kesempatan lain nanti kita bahas. Insya Allah. Saya pengen terus semangatnya semua peserta pasaran. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Ini saja wabillahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.